Selamat siang, Bapak atau Ibu yang menonton ini. Sekarang kami akan menjelaskan tentang hubungan antara Desa Kampung Tangguh Nusantara dengan pendidikan Pancasila yang kita pelajari selama ini. Kita akan memulainya dari Hildan. Dipersilakan Hildan untuk menjelaskan hubungan Kampung Tangguh Nusantara dengan pendidikan Pancasila. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, Kampung Tangguh Nusantara merupakan sebuah pilot proyek kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di desa maupun kelurahan yang ditunjukkan tingginya penyebaran COVID-19. Kampung Tangguh Nusantara bermula dari inisiatif kepolisian daerah Polda Jawa Timur yang mengembangkan kampung tangguh yang berfokus utama pada bidang kesehatan jasmani dan rohani, sosial ekonomi, keamanan, serta informasi dan kreativitas. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang ikut menghadiri acara, tertarik untuk mengkolaborasikan program Kampung Tangguh Nusantara milik TNI atau Polri dengan program Kampung Iklim milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu Menteri Siti Nurbaya langsung menghubungi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan memerintahkan untuk mempelajari 7020 Kampung Tangguh Nusantara pada aspek adaptasi iklim. Salah satu Kampung Nusantara yaitu ada di daerah Bandung, tempatnya di Lembur Tohaga Lodaya, merupakan program kolaborasi Pemkot Bandung dengan Polrestabes Bandung untuk membangun ketahanan pangan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada ketahanan sosial di masyarakat. Adapun Kampung Tangguh Nusantara atau Lembur Tohaga Lodaya hadir di RW 04 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Peresmian Kampung Tangguh Nusantara dilakukan di Aula Kelurahan Kujangsari, Jalan Jaka Utama, Selasa 30 Juni 2020. Peresmian dihadiri Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Kota Bandung, AKBP Riki, Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Dodi Aramansyah, dan Ramil 1814 Kapten ARH Hadi Siswanto dan Camat Bandung Kidul Evi Hendarin. Diresmikannya Kampung Tangguh Nusantara di Kelurahan Kujangsari menambah jumlah Kampung Tangguh Nusantara yang dibentuk oleh Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Bandung. Pada hari yang sama, diresmikan juga Kampung Tangguh Nusantara. Saat ini ada 20 Kampung Tangguh Nusantara yang tersebar di 20 kecamatan Kota Bandung. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Kota Bandung, AKBP Riki, mengatakan pembentukan Kampung Tangguh Nusantara merupakan rencana besar Kepala Polisian Republik Indonesia untuk membentuk masyarakat di seluruh Indonesia tangguh dalam menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Sekarang akan dilanjutkan oleh Mario. Saya akan menjelaskan tentang hubungannya dengan pendidikan Pancasila. Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara didasarkan pada 5 kriteria. Pertama adalah kesehatan, kedua adanya kelompok usia rentan seperti lansia, balita, ibu hamil, serta banyak masyarakatnya yang mempunyai penyakit penyerta. Ketiga, banyak warga yang terdampak secara ekonominya dan rawan miskin baru akibat pandemi ini. Keempat, tingkat kriminalitas tinggi sebagai dampak pandemi. Kelima, kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan masih rendah. Dengan adanya hal ini, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan protokol dengan baik dalam membantu pencegahan dalam COVID-19 ini dan dapat mengurangi masyarakatnya baik luar maupun dalam. Hubungannya dalam Pancasila yaitu berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Dalam sila-sila dari sila 1 sampai 5, hal ini saling menguatkan kita menuju ke perjalanan yang baik. Mari kita lihat dari sila pertama yang kita bisa melihat hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita yakin dengan banyak berdoa dan bertakwa, COVID ini hilang sepenuhnya. Kemudian dari sila kedua, yaitu memiliki hubungan dengan program ini, yaitu semua memiliki hak sebagai rakyat Indonesia, yaitu membutuhkan sembako ketika COVID ini melanda.
sehingga memiliki kesetaraan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana yang memiliki harta yang lebih atau yang lebih dari cukup untuk mengikuti program ini, dapat membantu rakyat kecil sehingga munculnya sebuah persatuan yang baik dan dapat menjaga NKRI. Kemudian di sila keempat, dengan adanya musyawarah dalam kegiatan ini, diharapkan hasilnya akan menjadi lebih baik, sehingga dapat menjalankan hal-hal yang positif dan berguna bagi seluruh rakyat Indonesia di era pandemi ini. Dan terakhir, yaitu sila kelima, bahwa keadilan di masa COVID ini bukanlah hanya orang yang lebih yang merasa aman untuk COVID ini, namun semua dan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi suasana COVID-19. Pada intinya, program ini sangat baik dan sangat membantu rakyat kecil. Jadi, marilah ikut program ini, kesejahteraan manusia dan masyarakat Indonesia. Nah, bersilakan Yahya untuk melanjutkannya kembali. Oke, saya akan melanjutkan untuk meneruskan kedua teman saya. Dengan demikian, pembentukan Kampung Tangguh sebagai salah satu bentuk upaya melakukan pencegahan dini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, termasuk tindakan awal apabila ditemukan warga yang terkonfirmasi positif sampai dengan pengurusan dan pemakaman jenazah. Ia menambahkan bahwa pembentukan tersebut terdapat 3 hal, yakni menjadi prioritas, yakni ketahanan pangan atau ekonomi, ketahanan medis, ketahanan lingkungan atau keamanan. Untuk ketahanan pangan meliputi ketersediaan bahan pokok yang dilihat dari pasokan di lumbung padi dan suplai maupun sumbangan dari masyarakat. Mereka juga mampu budidaya pangan sendiri. Sedangkan ketahanan medis meliputi siapnya tenaga medis, peralatan medis, dan obat-obatan terkait COVID-19. Selain itu, Kampung Tangguh juga memiliki tempat isolasi dan observasi. Sementara itu, ketahanan lingkungan di mana dalam mendorong untuk peningkatan kegiatan poskamling di masing-masing kampung tangguh serta dibuat SOP-nya terkait keamanan kampung tangguh. Misalnya, SOP keluar masuk warga, buku mutasi perjalanan warga, buku jaga, dan buku tamu. Pemerintah juga sudah menyiapkan program kegiatan dalam kampung tangguh di mana unsur kesehatan meliputi penerapan kesehatan physical distancing, melatih penanganan COVID-19 hingga pelatihan pemakaman. Untuk program ekonomi dapat mengecek lumbung pangan dengan mendorong budidaya di pemukiman warga. Untuk Kamtibnas, selain Siskamling juga membentuk community policing. Untuk unsur psikologi, mengadakan konseling, unsur sosial budaya, dan mencoba menerapkan hari bersedekah maupun olahraga. Selain itu, unsur informasi membentuk posko COVID-19 dan unsur spiritual dengan pembinaan spiritual oleh tokoh agama. Konsep dalam Kampung Tangguh ini adalah di mana masyarakat paham bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan protokol yang telah ditetapkan atau yang telah dipersiapkan. Dalam Kampung Tangguh ini, aktivitas masyarakat terekam atau terdata serta terpantau, sehingga apabila ada warga yang terkonfirmasi positif dengan mudah akan diketahui warga tersebut dan tinggal kemana saja warga tersebut beraktivitas. Proses pembentukan Kampung Tangguh ini juga sudah mulai berjalan. Masyarakat juga sudah antusias ikut demi mencegahnya rantai COVID-19 di daerah mereka. Saat ikut pelatihan, mereka semangat mendengarkan materi disampaikan. Pembentukan Kampung Tangguh ini masih banyak yang harus disempurnakan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan dalam Kampung Tangguh tersebut. Koordinasi antar lembaga serta instansi terkait sangat diperlukan. Dengan demikian, adanya Kampung Tangguh yang ada di Indonesia mudah-mudahan akan menekan angka COVID-19 yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Yaya sudah menjelaskan tentang Kampung Tangguh. Pada intinya, Kampung Tangguh ini sangat berguna bagi masyarakat kecil, terutama warga-warga yang sedang membutuhkan biaya dan lain-lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.